Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grisania Salsabila dengan NIM 101052400102 dari TP 4802. Jadi pada dalam video ini saya akan mempresentasikan laporan tugas besar dari mata kuliah probabilitas dan statistika dengan judul Prediksi Kasus COVID-19 Jawa Barat, Perbandingan Multilayer Perceptron dan Linear Regression. Di sini saya akan sebutkan sedikit latar belakang dari paper ini dari Ibu Yulita dan rekan-rekannya pada tahun 2021. Jadi untuk latar belakangnya itu adalah pandemi pada saat itu, lebih tepatnya pada saat era pandemi COVID-19 itu, COVID ini menyebabkan peningkatan kasus yang sangat cepat dan berdampak besar terhadap sistem kesehatan. Oleh karena itu diperlukan metode prediksi yang akurat untuk memperkirakan jumlah kasus baru dalam jangka pendek agar pemerintah dapat melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan dengan lebih baik. Juga di sini sebab kalau data kasus COVID ini merupakan data dari waktu yang bersifat non-linear dan memiliki fluktuasi harian. Lalu pada penelitian ini digunakan dua metode prediksi, yaitu multilayer perceptron atau MLP dan linear regression yang kemudian dibandingkan kinerjanya gitu. Lalu juga ada tujuan dari produksi laporan ini juga, jadi sekalian juga untuk penelitian. Yang pertama itu adalah mengimplementasikan metode MLP linear regression dalam memprediksi kasus COVID-19 14 hari ke depan, lalu membandingkan kinerja kedua metode berdasarkan nilai RMSE dan pola grafik prediksi, lalu mengevaluasi kesesuaian hasil reproduksi dengan kesimpulan pada paper asli gitu. Jadi reproduksi ini lumayan bisa dibilang membandingkan apa yang sebelumnya telah dikerjakan oleh para peneliti dalam paper sebelumnya. Lalu saya akan melakukan sebuah reproduksi yang mana itu menggunakan sebuah codingan untuk menunjukkan hasil grafik dari paper yang sebelumnya telah dilakukan gitu. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembahasannya dan sekalian juga data dan processing. Jadi data yang digunakan adalah data agregat harian khusus terkonfirmasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat dari Open Data Jawa Barat dengan rentang waktu 2 Maret 2020 sampai 14 Agustus 2020. Dan itu bisa dibilang kalau kasus baru harian itu dihitung dari selisih data kumulatif, lalu kemudian dilakukan pembersihan data dengan menghapus nilai negatif serta smoothing menggunakan moving average 3 hari untuk mengurangi noise. Selanjutnya dibentuk 25 fitur yang terdiri dari hari dalam minggu, indikator weekend, timestamp, fitur lag 1-7 hari, serta interaksi antara waktu dan lag. Mungkin bisa sedikit dilihat nanti ya pada codingannya. Lalu untuk melakukan prediksi ini akan dilakukan, bukan lebih tepatnya itu data itu bakal dibagi dua, jadi ada dibagi menjadi 80% itu data latih dan juga 20% itu dari data itu digunakan sebagai data uji berdasarkan urutan waktu. Begitu. Mungkin sedikit saya akan jelaskan dari langkah-langkah penelitiannya itu, mungkin kurang lebih bersama yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu adalah pengumpulan data, lalu pembentukan kasus harian, lalu processing dan future engineering. Yang di sini saya yang 25 fitur tadi ada hari 7 hari, weekend, timestamp, lag 1-7 dan interaksi lag waktu. Lalu pembagian data 80% untuk training dan 20% untuk testing. Ini tuh untuk prediksi tadi. Lalu pelatihan model, evaluasi model dan prediksi 14 hari begitu. Lalu sedikit juga tambahan yang seperti saya bilang sebelumnya, ada dua model yang bakal digunakan, yaitu linear regression sebagai model baseline, lalu multilayer perceptron atau MLP dengan satu hidden layer berisi 13 neuron dengan learning rate 0,1, lalu momentum 0,1 dan 500 iterasi yang pada penelitian model gitu. Baik, di sini saya akan tunjukkan sedikit dari codingan yang telah dicari dan dibuat, seperti kurang lebih mungkin hampir sama dengan langkah-langkah eksperimen. Yang pertama itu ada import library untuk memasukkan CFS dari dataset, lalu ada load dataset, lalu pembentukan kasus baru
untuk biar kurang lebih itu bakal sesuai dengan sebelumnya paper yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Lalu smoothing, filter produce sesuai paper, feature engineering ya, sebelumnya itu dalam ada timestamp, 1 hari, ada weekend, timestamp remapping, lag window, interaksi lag dikali waktu. Lalu ada split data untuk ya 80% training, 20% dataset secara time series, dan ada linear regression, salah satu metode yang kita lakukan. Lalu multi-layer perceptron, validity paper, lalu untuk grafik validasi, dan ini hasil untuk prediksi 14 hari ke depannya. Jadi mungkin kurang lebih seperti ini, mungkin bakal saya akan jelaskan nanti. Jadi dan sekarang kita bakal masuk ke grafik dan interpretasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan grafik dan juga interpretasinya. Jadi yang pertama itu adalah validation data of MLP. Yang bisa di sini kita bisa lihat yang untuk grafik yang warna biru, jadi sebenarnya garis berwarna biru itu actual data, dan untuk prediksi MLP-nya itu yang garis titik-titik. Dan bisa kita lihat dari grafik MLP ini terlihat bahwa kalau prediksi MLP itu lebih stabil, atau bisa sebenarnya kayak lebih cenderung stabil dalam mengikuti tren umum data. Jadi dia itu sama aja, dan malah kayak actual data itu malah lebih berfluktuasi. Dan di sini bisa disebutkan kalau model dari MLP itu tidak mengikuti fluktuasi harian secara lebih detail, namun mampu memprediksi arah tren dengan cukup baik. Pendekatan menggunakan MLP ini justru membantu menekan kesalahan prediksi secara keseluruhan gitu. Lalu ada validation data dari linear regression. Malah kita lihat ya kalau linear regression itu dia tuh lebih berfluktuasi, yang ini yang titik-titik warna oranye. Lalu actual data itu yang lurus. Dan malah kalau untuk linear regression itu terlihat bahwa hasil prediksinya itu sangat berfluktuasi, malah ada yang lebih tinggi, lalu kayak turun dikit gitu, ada naik ke atas, bisa dibilang itu dia berfluktuasi. Bahkan dia tuh menghasilkan nilai yang ekstrim dan negatif, atau ada hasilnya malah negatif ya, kita bisa lihat di sini juga. Dan dia tuh hal ini bakal menunjukkan kalau linear regression itu sangat sensitif terhadap noises dan variasi kecil pada data, sehingga bakal menghasilkan banyak error gitu. Dan bisa kita lihat di sini perbandingan ya antara MLP prediction dan LR prediction. Actual data itu yang lurus, habis itu ada MLP prediction yang lurus yang warna oranye, lalu ada LR prediction. Dan bisa kita bandingkan ya, kalau untuk MLP itu lebih stabil dan LR prediction itu lebih banyak noises, jadi itu bakal lebih mudah berfluktuasi begitu. Dan bisa kita lihat ya kalau kita bandingkan ya juga sekalian, kalau grafik perbandingan itu malah menunjukkan MLP itu lebih konsisten dalam mendekati tren actual data, sedangkan linear regresi itu saling kayak ya menyimpang lebih jauh, karena bisa kita lihat kalau mereka itu kayak sangat berbeda. Kalau actual data tuh jadi sebetulnya kayak ML prediction itu mengikuti kurang lebih hampir mirip ya dengan actual data, dan LR prediction tuh malah ya seperti ini ada fluktuasinya gitu. Lalu ini hasil dari perbandingan prediksi hari 14 hari ke depan dan juga prediksi hari 14 hari ke depan. Jadi bisa kita lihat ya kalau MLP itu stabil, sementara LR prediction itu malah naik turun, bahkan hasilnya sampai minus. Jadi bisa kita lihat kalau grafik validasi itu menunjukkan MLP itu menghasilkan prediksi lebih stabil, sementara linear regression itu lebih aktif. Grafik prediksi 14 hari menunjukkan tren peningkatan kasus COVID-19. Jadi ini untuk hasil dari prediksinya begitu. Baik, di sini saya akan menyimpulkan apa dari penelitian hasil laporan ini. Yang pertama itu, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa multi-layer perceptron itu lebih efektif dibandingkan linear regression dalam memprediksi kasus COVID-19 di Jawa Barat. Lalu juga MLP itu menghasilkan nilai RMSE yang lebih kecil dan pola prediksi yang lebih stabil serta realistis. Lalu hasil reproduksi ini konsisten dengan penelitian Yulita dan teman-teman dan rekan-rekan penelitiannya pada tahun 2021 begitu. Juga bisa saya sebutkan ya, meskipun terdapat perbedaan visual pada grafik reproduksi dibandingkan grafik pada paper, perbedaan tersebut disebabkan oleh keterbatasan akses, karena sebelumnya ada sedikit perbedaan penggunaan dataset dari yang saya gunakan dengan yang mungkin digunakan oleh peneliti sebelumnya. Tapi
itu tuh tidak mengubah kesimpulan utama penelitian. Jadi kurang lebih emang tetap MLP itu lebih baik karena lebih stabil dibandingkan LR regression untuk memprediksi kasus COVID-19 dalam penelitian ini gitu. Baik, demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang salah saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.